Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada mahasiswa Fakultas Kedokteran USU. Siang ini saya Dr. Hilvan Adi Putra Lubis, SPJP Konsultan, akan membawakan mata kuliah dengan judul Aktivitas Riset dari Jantung. Ya. Nah, outline kita adalah yang pertama adalah bagaimana kita menginterpretasi EKG yang normal. Kemudian apa yang disebut irama jantung normal, apa yang disebut pacemaker abnormal, apa yang disebut eksitasi fokus ektopik, re-entry, atrial arrhythmia, ventricular arrhythmia, long QT syndrome, kemudian percepatan konduksi AV, dan efek perubahan komposisi elektrolit darah. Jadi yang pertama kita bahas mengenai EKG normal. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem hantaran jantung, kita akan berbicara mengenai ada tiga hal yang paling penting. Yang pertama adalah sinoatrial node, kemudian AV node, kemudian bundle of Higgs, baru Purkinje fiber. Nah, sinoatrial node ini seperti generator, jadi dia akan memancarkan listrik, kemudian akan dilanjutkan, akan ditransmisikan ke atrioventricular node. Jadi kalau SA node itu kecepatannya sangat tinggi sekali, sekitar 60 sampai 100. Nah, begitu dia di AV node dia akan dibeli slow. Nah, dari AV node ini kemudian akan ditransmisikan ke left bundle branch untuk memperdarahi yang sebelah kiri, dinding sebelah kiri, dinding ventricular sebelah kiri, kemudian satu lagi adalah right bundle branch untuk dinding sebelah kanan, kemudian baru ke Purkinje fiber, barulah dia berkontraksi gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai hantaran listrik jantung, kita juga akan mengenal namanya depolarisasi sama repolarisasi. Depolarisasi itu ketika jantung itu berkontraksi. Kalau dia repolarisasi itu ketika jantung itu beristirahat. Nah, pada waktu fase depolarisasi akan terjadi perpindahan arus listrik secara dari dalam keluar, dan kebalikannya kalau repolarisasi dari luar ke dalam. Nah, ini kita akan membicarakan konfigurasi dari EKG yang normal. Yang pertama adalah gelombang P. Nah, gelombang P itu merupakan defleksi akibat depolarisasi dari atrium, ya. Kemudian gelombang Q. Gelombang Q merupakan defleksi negatif awal akibat depolarisasi ventrikel yang mendahului gelombang R. Nanti habis ini kita lihat R, ya. Yang tinggi atas itu adalah R, ya. Kalau gelombang R merupakan R itu ada Q ada Q besar, ada Q kecil. Gelombang R juga ada gelombang R besar dan gelombang R kecil. Nah, gelombang R itu merupakan defleksi positif awal akibat depolarisasi dari ventrikel. Kalau yang Q negatif, kalau dia R defleksi positif. Yang S merupakan defleksi negatif awal akibat depolarisasi ventrikel yang mengikuti gelombang R. Kemudian gelombang T merupakan defleksi akibat repolarisasi dari ventrikel. Satu lagi ada gelombang U. Gelombang U itu merupakan defleksi biasanya positif setelah gelombang T dan mendahului gelombang P. Jadi ini adalah gambaran konfigurasi EKG yang normal. Ada namanya PQRST U. Nah, kalau U ini misalnya jarang kita jumpai. Jadi kalau kalian nanti melihat EKG, oh ini sinus atau enggak, harus ada syaratnya. Ada gelombang P diikuti QRST. Jadi setiap gelombang itu memiliki arti. Yang tadi saya bilang gelombang P depolarisasi atrium, QRS itu merupakan depolarisasi ventrikel. Sebentar ya. Anda, aku lagi ngajar kuliah. Bentar. Oke, sorry. Sampai sini, kemudian kalau gelombang QRST merupakan depolarisasi dari ventrikel, kemudian gelombang T merupakan repolarisasi dari ventrikel, ya. Jadi kalau kita lihat kalau QRS itu seperti fase sistoliknya, sistolik dari LV, kemudian kalau T itu merupakan fase repolarisasi dari ventrikel, dan P itu fase pengisiannya, pengisian dari atrium, ya.
Jadi kita bisa menghitung P jarak PR interval dan ada QT interval dan ada QS. Ya, jadi kalau garis warna biru titik itu merupakan depolarisasi atrium, kemudian kalau yang hijau depolarisasi ventricle, sedangkan yang hitam merupakan depolarisasi ventricle dan repolarisasi dari ventricle. Nah, ini interval yang normal, berarti gelombang P merupakan sekuensial depolarisasi atrium kiri dan kanan. Kemudian gelombang QRS sendiri merupakan depolarisasi dari ventricle kiri dan kanan. Kemudian gelombang ST, repolarisasi ventricle, gelombang U, sumber gelombang ini masih dalam perdebatan. Kemudian interval per interval adalah waktu yang dimulai dari depolarisasi atrium, gelombang P, sampai permulaan depolarisasi ventricle atau QRS. Nah, kita bisa lihat kalau kita ini gelombang PR interval itu awal dari depolarisasi atrium sampai permulaan dari depolarisasi dari ventricle, ini jaraknya. Ini kita sebut dengan PR interval dengan nilai normalnya 0,12 sampai 0,22. Kemudian QRS durations itu merupakan durasi depolarisasi outer ventricle atau lebar gelombang QRS yang kita hitung dari awal Q sampai awal S. Jadi kalau kita lihat durasinya itu normalnya kurang dari 0,12. Kemudian ada interval QT, kemudian merupakan durasi depolarisasi dan repolarisasi ventricle. Interval P ke P merupakan rate dari atrium ataupun sinus cycle, dan interval R ke R adalah rate dari ventricular cycle. Ini nilai normalnya kalau gelombang P durasinya tuh bisa kita lihat sendiri 0,08 sampai 0,10. Tingginya itu kurang dari 2,5 mm. Interval PR itu 0,12 sampai 0,20 detik. Kompleks QRS itu durasinya sekitar range-nya 0,06 sampai 0,10 detik. Tingginya lebih dari sama dengan 5 mm di standar limb lead dan lebih dari 10 meter di chest lead. Interval QT kalau pada wanita itu kurang dari 0,42 detik dan pada para pria kurang dari 0,44 detik. Interval QT C itu dicari dengan menggunakan QT dibagi akar RKR. Kemudian gelombang T 1/8 atau sampai 2/3 dari gelombang R. Kemudian segmen EC sifatnya isoelektris ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau dia satu kotak ke atas ini kurang lebih 1 mm, kalau ini sekitar 0,02 millisecond ya. Jadi 10 rules dalam melihat EKG yang normal. Yang pertama, per intervalnya itu harus di antara 120 sampai 200 millisecond atau 3 sampai 5 kotak kecil. Kemudian gelombang ataupun lebar QRS kompleksnya tidak lebih dari 0,10, tidak lebih dari 110 millisecond dan kurang dari 3 atau kurang dari 3 kotak kecil. Ya. Kemudian QRS kompleks harus tidak lebih dominan ke atas pada lead 1 dan lead 2 ya. Harusnya QRS kompleks itu harus lebih dominan positif pada lead 1 dan 2. Kemudian QRS dan gelombang T harus memiliki arah yang sama pada di limb lead-nya. Kemudian dan semua gelombang itu negatif pada lead AVR. Jadi kalau kita jumpa EKG gelombangnya positif di lead AVR, itu kemungkinan 2. Yang pertama adalah salah lead, salah peletakan lead, atau yang kedua adalah dextrokardi. Ya. Kemudian gelombang R di prekordial itu harus meningkat, dalam artian harusnya mulai dari V1 sampai V4 tuh mulai dari kecil, besar, kemudian dan gelombang S itu harus juga mulai nampak meningkat dari V1 sampai V3 dan akan hilang di V6. Jadi kalau normalnya itu kalau dia V1, V2, V3 itu R-nya masih kecil-kecil, S-nya dalam. Tapi begitu udah di V4 di V5, V6 gelombang R-nya akan tinggi dan S akan menghilang.
yang normalnya. Dan SS segmen harus isoelektris kecuali pada V1 dan V2 kadang bisa dijumpai gambaran elevasi. Kemudian gelombang P harus positif di 1 dan 2 dan di V2 sampai di V6. Kemudian tidak dijumpai gelombang Q wave atau hanya dijumpai Q kecil kurang dari 0,04 second di lead 1, 2, V2 sampai dan V6. Dan gelombang T harus positif di 1, 2, V2 dan V2 sampai ke V6. Bagaimana kita menentukan heart rate dari EKG? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan membagi 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, ini kan kotak kecil nih. Jadi kalau kita hitung RKR-nya, jadi kalau misalnya di sini gelombang R1 sampai yang kedua kita hitung kotak kecilnya berapa. Nah, baru dibuat dengan rumus 1.500 dibagi kotak kecil. Kemudian kalau contohnya seperti yang gambar di atas itu adalah kotak kecilnya sebanyak kurang lebih sekitar 22, jadi 1.500 bagi 22, jadi didapatkan 68 kali denyut per menit. Atau yang alternatif lain dengan membagi 300 dibagi jumlah kotak besar. Nah, kalau kotak besar itu adalah yang berwarna garis panah biru, ya. Jadi kalau kotak besar itu ada berapa kotak besar? Ada sekitar 4 kotak besar, 4,5. Jadi 300 dibagi 4,4, sekitar 68 kali per menit. Metode lain adalah dengan menggunakan count-off metode, di mana dihitung dengan menghitung jumlah kotak besar di antara gelombang R mengikuti rate 300 dari sini. Satu kotak besar kan, 300, kemudian 150, 100, 75, dan 60. Jadi sebagai contoh, jika ada 3 kotak besar di antara gelombang R denyut jantung per menit. Jadi denyut jantung normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Nah? Atau aku terlalu cepat tulisannya? Ada yang mau bertanya? Ini belum ada. Apa? Kalau mau bertanya, nggak apa-apa, tanya aja ya. Oke, kalau dari itu kan kalau irama sinus, kalau di irama aritmia ataupun misalnya AF. Jadi kita menghitung jumlah RKR dalam 5 detik atau hitung jumlah RKR dalam 6 detik atau jumlah RKR dalam 10 detik. Nah, kemudian heart rate dihitung dengan jumlah RKR dalam 5 detik dikali 12 atau jumlah RKR dalam 6 detik dikali 10 atau jumlah RKR dalam 10 detik dikali 6 yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya 1 detik itu berarti sekitar 5 kotak besar, ya kan? Berarti kan 5 kali 0,2, berarti 1 detik. Jadi kalau misalnya dia 5 detik berarti harus dalam 5 siklus dia baru. Jadi dihitung di antara 5 detik tersebut jumlah R-nya ada berapa. Kalau misalnya R-nya ada 10, berarti 10 kali 10. Kalau kita pakai 6 detik, tapi kalau kita pakai 5 detik dikali 12. Tapi kalau kita pakai yang 10 detik dikali 6. Biasanya kita sering gunakan adalah yang nomor 2, 6 detik dikali 10. Ya, jadi kita menghitung jumlah kotak besar sebanyak 6 kotak besar, 6 kotak besar, kemudian untuk 1 detik itu adalah 5 kotak besar. Jadi kalau misalnya kita kalikan RKR-nya itu dapatnya misalnya jumlah R 10, berarti 10 kali 10, kurang lebih 100. Ya. Nah, ini adalah menentukan aksis. Kalau normal itu dengan sudut 0 sampai 90 derajat, kemudian lead 1 itu positif, lead AVF itu positif. Kalau LAD minus 30 sampai minus 90, kemudian bisa dijumpai pada lead 1 itu positif, lead AVF itu negatif,
Kemudian ada right axis deviasi, positif 90 sampai positif 180, di lead 1 itu negatif, lead AVF itu positif, dan intermediate axis minus 90 sampai minus 180, lead 1 AVF-nya negatif. Nah, kita dari EKG juga bisa melihat hipertrofi ruang jantung. Ada hipertrofi atrium kiri, atrium kanan, dan biatrial enlargement. Nah, kalau kita bicara mengenai hipertrofi atrium kiri, kita akan menjumpai gelombang bifasik ataupun gelombang M-shape. Ya, kalau bifasik kita sebut dengan gambaran P mitral, di mana ditandai dengan adanya hum ataupun adanya bentuk M-shape pada lead 2 dengan lebar dari gelombang P lebih dari 3 mm, atau di V1 dijumpai defleksi negatif di V1. Jadi gelombang P itu lebih negatif, ya. Kalau yang kedua adalah P pulmonal atau pembesaran atrium kanan. Dijumpai yang pertama adalah amplitude dari gelombang P-nya itu meningkat lebih dari 2,5 mm. Jadi kalau kita jumpai tingginya lebih dari 2,5 mm gelombang P, kemungkinan besar pasien tersebut akan didiagnosis dengan pembesaran atrium kanan. Kalau atrium kiri tadi dijumpai gelombang P mitral di lead 2, dan pada V1 dijumpai bifasik P, ya. Jadi gelombang itu lebih negatif, defleksinya di P1, ya. Jadi bagaimana kita analisis EKG? Jangan panik, cukup konsentrasi saja, pastikan nama dan usia pasien, kemudian kapan, tanggal, dan waktu dikerjakan EKG-nya, dan kita lakukan analisis dari EKG. Yang pertama kita lakukan adalah melihat heart rate-nya normal, tachycardia atau bradycardi, kemudian ritme itu regular atau irregular, aksisnya kemana, P-wave-nya seperti apa, per intervalnya, KRS kompleknya, SS segmen, dan gelombang T. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Coba. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Nama. Nama saya Kire, Dok. Kire, oke, Kire, silakan. Dok, saya ingin bertanya, Dok, untuk menghitung yang aritmia tadi itu, Dok, untuk RR-nya yang dihitung jarak dari RR kotak kecilnya atau jumlah RR-nya ya, Dok? Jumlah RR-nya. Jadi jumlah RR yang kita hitung dalam waktu 6 ada bisa dari 5 detik, 6 detik, 10 detik. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi kalau kita bisa pakai yang 6 detik, ya. Jadi selama 6 detik kita lihat jumlah RKR-nya berapa, kemudian dikali 10. Nah, disitulah dapat nanti berapa heart rate-nya. Misalnya dalam waktu 6 detik dijumpai adanya gelombang R itu kurang lebih sekitar 8 atau sampai 10 atau 8 lah. Berarti kan 8 kali 10. Berarti 80 kali per menit. Itulah heart rate dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di kertas EKG itu kan kalau dia 1 detik itu berarti 5 kotak besar. Ya kan? 1 detik. Ya kan? Jadi kalau dia 6 detik, 6 kali 5, berapa tuh jadinya? 6 kali 5, 30 ya kan? Berarti harus ada 30 kotak. Gitu. Jadi baru dihitunglah jumlah RR-nya berapa. Baru nanti kita bisa dapatkan RR-nya. Baru kita dapatkan heart rate-nya. Gimana, Kiri? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, jadi hitung itu jumlah jumlah gelombang R-nya, bukan jarak RKR-nya, ya. Kalau yang normal kan kita hitung jarak RKR-nya, tapi kalau yang aritmia jumlah gelombang R-nya, ya, dalam 5 detik, 6 detik, dan 10 detik, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sistem konduksi listrik. Nah, kalau secara struktur, sistem konduksi listrik itu terdiri dari S anode,
Ini merupakan pacemaker dari jantung yang berlokasi di bagian atas dari atrium kanan yang akan menghasilkan rate intrinsik sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian masuk ke internodal pathway. Internodal pathway merupakan impuls elektrik impuls elektrik yang dihasilkan di antara SA dan AV node. Kemudian baru masuk ke atrioventricular node atau AV node. Ini merupakan bagian dari AV junction tissue. Ini bersifatnya itu konduksinya lebih slow. Kemudian dengan intrinsic rate-nya sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian bundle of His mentransmisikan impuls ke cabang bundle yang berlokasi di bawah AV node. Kemudian left bundle branch itu untuk mengkonduksikan impuls ke ventricle kiri, kalau right bundle branch itu mengkonduksikan impuls ke ventricle kanan. Kemudian Purkinje fiber merupakan jaringan ataupun fibers yang melepaskan impuls secara cepat melalui dinding ventricle, di mana berlokasi di ujung dari bundle branch dengan kecepatan intrinsiknya kurang lebih sekitar 20 sampai 40 beats per menit. Nah, kita masuk ke aritmia. Jadi yang kita bicara aritmia itu meliputi originnya dari mana, rate-nya, rhythm-nya, velocity dan sequence-nya. Sorry. Kita akan membahas mengenai origin, rate, rhythm, kemudian konduksinya dan sequence-nya. Yang secara aktivasi itu tidak normal, ya. Nah, jadi secara teorikal mekanisme elektrofisiologi itu ada namanya non re-entry, meliputi abnormal ataupun enhanced automaticity, kemudian trigger activity, kemudian ada mekanisme re-entry, ya. Jadi mekanisme aritmia, pembentukan aritmia itu kalau dia pada settingan bradiaritmia itu meliputi adanya gangguan formasi dari impuls. Yang pertama adalah menurunnya automaticity. Mekanismenya adalah terjadinya pengurangan fase 4 depolarisasi seperti parasimpatik stimulasi yang terhambat ataupun berkurang. Apa yang dihasilkannya? Yang paling sering adalah sinus bradikardia. Kemudian adanya gangguan konduksi impuls, yaitu contohnya blok konduksi. Biasanya mekanismenya oleh karena proses iskemik, kemudian anatomik, ataupun obat-obatan yang mengganggu konduksi dari listrik. Contohnya, contoh ritmenya adalah first, second, and third degree AV blocks. Kemudian kalau itu tadi bradiaritmia, kalau tachyarrhythmia, mekanisme yang paling sering adalah peningkatan automaticity pada sinus node, AV node, dan ectopic focus. Kalau dia pada sinus node, itu disaksikan dalam bentuk kardia. AV node dan AV node sering terjadi AV junctional tachycardia atau SPT. Kemudian ectopic focus terjadi pada fase 4 depolarisasi, timbulnya ectopic atrial tachycardia dan beberapa bentuk dari ventricular tachycardia. Yang kedua, adanya perangsangan aktivitas awal dari setelah depolarisasi yang di mekanismenya disebut oleh karena prolong dari potensial aksi. Kemudian contoh EKG-nya adalah Tosa de Poing. Kemudian delay, kemudian adanya mekanisme intracellular calcium overload, contohnya seperti digitalis toxicity, seperti dijumpai pada APBS, VPBS, kemudian digitalis induced arrhythmia, idiopathic VT, kemudian ada gangguan impulse conduction, contohnya re-entry, biasanya pada mekanisme dengan unidirectional block disertai dengan konduksi yang lambat. Kemudian secara anatomikal
dan secara fungsional. Nah, contoh-contoh untuk aritmianya dalam bentuk atrial flutter, kemudian atrial fibrilasi, ventricular tachycardia, polymorphic ventricular fibrillations, kemudian AV nodal reentrant tachycardia, VT yang berhubungan dengan ventricular scar tissue. Jadi dari tabel 11.1 ini kita bisa menilai bahwa ada dua jenis aritmia. Yang pertama adalah bradiaritmia sama tachyarrhythmia. Masing-masing ini memiliki etiofisiologi yang berbeda. Kalau ada yang disebabkan oleh karena adanya penurunan fase gangguan pada fase 4 depolarisasi, ada karena pengaruh iskemik, anatomik, drug induced, dan itu menghasilkan dalam bentuk aritmia yang berbeda-beda, ya. Jadi ada tiga titik kalau kita melihat aritmia, ada namanya aritmia supraventrikular, junctional, dan ventrikular. Nah, kalau aritmia dibagi dua, ada tachyarrhythmia sama bradiaritmia. Kalau dia tachyarrhythmia itu denyut jantungnya di atas 100, tapi kalau bradiaritmia denyut jantungnya kurang dari 60. Tachyarrhythmia ini dibagi lagi, ada QRS sempit atau kurang dari 0,12 atau QRS lebar di atas 0,12 milisecond. Bradiaritmia juga dibagi atas AV block 1, 2, dan 3. Tachyarrhythmia, yang pertama adalah takikardi dengan heart rate lebih dari 100 kali per menit, di mana kita mendiagnosis takikardi dengan melihat apakah dia reguler ataupun irregular, sempit atau lebar. Kemudian apa yang paling sering simptomnya? Palpitasi atau berdebar-debar, keringat dingin, nyeri dada, pingsan, sampai sesak napas. Bagaimana kita mendiagnosis tachyarrhythmia? Kita melihat dulu adalah lebar gelombang QRS. Kemudian apakah QRS itu teratur atau tidak teratur, dan apakah ada gelombang P atau tidak. Nah, kalau kita melihat QRS kompleks, kita lihat dulu sempit atau lebar. Kemudian kita lihat lagi setelah kita menentukan ini sempit atau lebar, kita lihat QRS kompleks itu teratur atau tidak teratur. Dan baru kita tentukan ada nggak gelombang P-nya. Baru apakah ada hubungan antara P dan QRS. Kalau QRS sempit atau supraventricular origin, kita bagi dua, ada irama teratur dan irama tidak teratur. Yang irama teratur meliputi sinus takikardi, supraventricular takikardi, dan atrial flutter. Tapi kalau irama tidak teratur dalam bentuk atrial fibrilasi. Nah, ini kalau sinus takikardi ditandai dengan jarak R ke R itu reguler, QRS-nya sempit, dan gelombang P masih dijumpai. Kalau dia bentuk yang kedua, atrial fibrilasi, irama jantungnya itu tidak teratur, kemudian QRS-nya juga sempit, dan gelombang P-nya sulit untuk diidentifikasi. Ya, jadi kalau gelombang jarak R ke R-nya tidak teratur, QRS-nya sempit, gelombang P-nya sulit kita identifikasi atau terlalu banyak, maka kita sebut dengan atrial fibrilasi. Atrial flutter, dia iramanya reguler, kemudian QRS-nya juga sempit, dan dijumpai gambaran sawtooth, yaitu gergaji. Nah, ini ya, kayak gergaji kan. Kalau kamu lihat gergaji itu kayak gitu dia. Jadi ini gambaran sawtooth, ya. Kemudian supraventricular tachycardia, dia iramanya reguler, kemudian QRS-nya juga sempit, dan gelombang P-nya tidak dijumpai. Kenapa tidak dijumpai? Karena dia terhimpit di antara gelombang P dan T. Jadi kalau untuk seperti ini, dia bukan AF, tapi dia merupakan SVT. Karena apa? Meskipun dia tidak ada gelombang P wave-nya, tapi kalau kita lambatkan EKG-nya, maka akan nampaklah gelombang P-nya. Jadi dia hanya terhimpit, hanya terbenam dengan gelombang T. Jadi seolah-olah dia tidak ada, padahal sebenarnya masih ada. Nah, ini adalah QRS yang sempit. Contoh-contoh aritmia dengan gelombang QRS yang sempit. Nah, bagaimana QRS yang lebar? Ini biasanya originnya itu dari ventricle. QRS lebar itu ada dua jenis, yaitu irama teratur dan tidak teratur. Kalau irama teratur disebut ventricular tachycardia, irama tidak teratur disebut ventricular fibrilasi. Nah, ini contoh ventricular tachycardia yang kita tandai dengan iramanya reguler, kemudian QRS lebar-lebar. Kemudian yang kedua adalah ventricular fibrilasi, di mana kita lihat gelombang
gelombangnya itu irregular ataupun tidak teratur, dijumpai juga dengan KRS kompleks yang lebar-lebar. Nah, selanjutnya adalah bradiaritmia. Bradiaritmia ditandai dengan heart rate yang kurang dari 60 kali per menit, di mana heart rate kurang dari 50 kali per menit biasanya sudah menunjukkan gejala simptomatik. Nah, simptom yang dijumpai paling sering pada bradiaritmia adalah hoyong, kemudian pingsan, sesak, kadang-kadang menimbulkan nyeri dada. Nah, ini adalah contoh dari bradiaritmia. Yang pertama adalah sinus bradikardi dengan heart rate kurang dari 60 kali per menit, ritmenya itu regular, kemudian P wave-nya itu sebelum dari QRS, kemudian P intervalnya 0,12 sampai 0,20 dan QRS durasi kurang dari 0,12. Nah, ini adalah salah satu contoh dari junctional rhythm, salah satu bentuk dari bradiaritmia, di mana terjadi AV junction itu berfungsi sebagai pacemaker dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit. Nah, kemudian ini disebabkan oleh adanya kegagalan dari sinus node untuk menginisiasi impuls ataupun adanya problem dari konduksi. Kemudian biasanya QRS normal, kemudian PWF itu bersifat retrograde, dan PWF bisa ada ataupun dia terlambat setelah QRS baru muncul. Contohnya ini. Jadi dia gelombang P-nya tuh tidak ada. Harusnya kan ini kan gelombang T harus ada P, Q, R, S. Di sini gelombang P-nya. Jadi gelombang P-nya tuh keluarnya terlambat sesudah gelombang QRS, ya. Nah, seperti ini kita bilang dengan junctional rhythm. Ya, jadi kecepatannya kurang lebih sekitar 40 sampai 60 kali per menit. SA block. Nah, SA block ini merupakan impuls sinus dari sinus yang diblok pada SA junctions. Jadi biasanya ini terjadi di antara SA node dan sekitar miokardium. Kemudian tidak dijumpai kompleks cardiac cycle, dalam arti dia sudah flat aja, kemudian bisa irregular dan tidak bisa diprediksi. Kemudian biasanya sering terjadi pada atlet, kemudian pasien-pasien dengan digitalis intoksikasi, hipokalemi, dan sick sinus syndrome, ya. Jadi kalau kita lihat gelombang awal kan ini normal PQRS, PQRST. Kemudian suddenly dia itu akan hilang, muncul lagi. Jadi ini yang disebut dengan sinus block ataupun sinus arrest. Nah, sick sinus syndrome merupakan suatu fenomena braditakiaritmia di mana pada satu rekaman EKG tampak gambaran suatu supraventrikular takikardia ataupun takiaritmia diikuti oleh bradiaritmia. Nah, ini kalau seperti ini biasanya pasiennya pasti akan mengeluhkan keluhan seperti hoyong ataupun pingsan. Nah, AV block kita akan membagi dalam tiga jenis. Yang pertama adalah first degree AV block, second degree AV block, sama third degree AV block. Nah, kalau kita bicara mengenai first degree AV block, biasanya ritmenya itu sifatnya regular, rate-nya itu biasanya normal, kemudian P wave-nya itu P diikuti oleh QRS tetap sama, cuman yang membedakan adalah PR intervalnya itu memanjang, lebih dari 0,20 detik dengan QRS yang normal. Nah, ini contohnya. Kalau kita hitung jarak dari P, R intervalnya itu biasanya lebih, kalau di sini lebih dari 0,20 atau sekitar 0,28. Ini kita sebut dengan first degree AV block. Nah, second degree AV block atau kita sebut dengan Mobitz-Weidenbach ditandai dengan adanya kondisi yang intermittent terhadap gelombang P wave-nya, per intervalnya itu biasanya meningkat, kemudian karakteristiknya QRS drop ataupun QRS itu tidak tampak pada pattern yang berulang. Jadi kalau kita lihat ini kan PR
PR intervalnya makin lama makin panjang, kemudian suddenly dia hilang PRS-nya. Nah, kalau seperti ini kita sebut dengan second degree AV block Mobitz-Weichenbach, ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya adalah hard block. Hard block atau second degree hard block Mobitz tipe 2 tadi itu Mobitz tipe 1. Nah, kalau Mobitz tipe 2 biasanya pembedanya adalah jarak PR intervalnya itu sama, konstan. Kalau tadi yang sebelumnya, kalau dia Weichenbach itu PR intervalnya itu meningkat. Kalau yang tipe 2 itu PR intervalnya sama. Tapi kalau yang lain tidak ada berbeda. Yang terakhir adalah third degree AV block, di mana di sini gelombang P-nya tuh normal, tetapi tidak berkorelasi atau tidak berelasi dengan QRS. Kemudian karakteristiknya tidak ada hubungan antara P dan RS. Dalam artian di gelombang harusnya kan gelombang P diikuti QRS, gelombang P diikuti QRS. Kalau ini kan tidak. Kita lihat gelombang P tidak ada gelombang RS ataupun QRS, gelombang P juga tidak ada dilanjutkan dengan gelombang RS. Jadi ini namanya AV disasosiasi atau tidak ada hubungan antara P dan RS-nya. Yang disebut dengan third degree AV block. Ini adalah fast atau ventricular extrasystole. Kalau yang satu ini kita sebut dengan ventricular extrasystole saja. Yang kedua multifocal phase, dalam artian ada yang bentuk phase-nya yang defleksi negatif, ada yang defleksi positif. Kemudian ini disebutkan kalau kita jumpai phase-nya ada dua, misalnya normal, phase ini disebut dengan phase-nya yang couplet. Kemudian bigemini, nah dijumpai gelombang phase sebelumnya dengan gelombang yang normal. Normal phase. Ini disebut dengan PVC ataupun phase yang bigemini. Tapi bigemini ini biasanya malignan karena bisa memicu kejadian dari VT. Kemudian trigemini, normal phase. Kalau tadi kan bigemini normal phase, kalau ini normal phase. Nah, aritmia yang berbahaya meliputi VT, VF, PEA, ataupun pulseless electrical activity dan asystole. Nah, kalau VT tadi sudah saya jelaskan, sama VF, kemudian ini pulseless electrical activity, di mana ritmenya masih ada, tapi pulsnya sudah tidak ada. Kemudian kalau asystole, ritme tidak ada, ini puls tidak ada. Kalau sudah seperti ini, biasanya pasiennya sudah kondisi kritis, ataupun sudah kita lakukan resusitasi biasanya. Nah, kemudian kita masuk ke long QT, percepatan konduksi AV, dan efek perubahan komposisi elektrolit darah. Nah, long QT syndrome itu ditandai dengan pemanjangan dari QT interval, yang biasanya dapat memicu kejadian suatu tosa de Poinct yang ditandai dengan gejala seperti sinkop, kemudian kejang, dan sudden cardiac death atau meninggal secara tiba-tiba. Nah, ada beberapa patofisiologi seperti yang kita jumpai, adanya gain function dari LQT3, kemudian loss function dari LQT1, dan loss of function dari LQT2. Nah, ini merupakan parameter atau variabel dalam kita menentukan long QT syndrome. Yang pertama, kita lihat dulu QT-nya lebih dari 480 milisecond, itu nilainya 3, 460 nilainya 2, 450 milisecond pada pria itu nilai 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghitung QTC? Ada berbagai rumus. Ada Bazet, ada Friederica, ada Framingham, ada Hodges. Nah, atau dengan RR interval sama dengan 62 GR. Itu jarang kita kerjakan. Tapi yang paling sering kita kerjakan adalah Bazet dengan menghitung QT interval dibagi akar R ke R. Nah, jadi ada 3 jenis varian dari long QT syndrome. Ada long QT syndrome tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, kalau tipe 1 itu di mana dijumpai gelombang T itu melebar.
kemudian tipe 2, gelombang T-nya itu amplitudenya lebih rendah, dijumpai juga hum ataupun dijumpai notch pada gelombang T. Kemudian kalau tipe 3 itu biasanya dijumpai gelombang T yang lambat dan pointed. Nah, apa efek dari longitude syndrome? Yang ini, tosa de Poinct. Bisa tosa de Poinct ini sudah pasti kondisinya akan kritis. Selanjutnya adalah Brugada syndrome. Brugada syndrome merupakan salah satu kumpulan gejala yang sering kita jumpai pada pasien-pasien usia muda, dalam hal ini kematian secara tiba-tiba pada usia muda. Sering dijumpai pada pria-pria muda di Asia Tenggara. Jadi Brugada ini efeknya selanjutnya akan menyebabkan kejadian ventricular tachycardia. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu dijumpai ataupun ditandai dengan adanya segmen ST elevasi yang cough. Tipe 3 ditunjukin gambar yang ini, cough, segmen ST elevasi. Kalau tipe 2 saddleback, kemudian kalau 3 bentuknya tuh saddleback hampir sama, tetapi dia lebih rendah gelombang ST segmennya. Kemudian ada sindroma preeksitasi Wolff-Parkinson-White syndrome, di mana dijumpai adanya preeksitasi. Normalnya kan impulsu dari atrioventricular normal atrioventricular impulse transmission dari seperti yang kita tahu tadi, SA node, AV node, kemudian bundle office, baru kemudian fiber. Nah, kalau dari sini, kalau preeksitasi dia ada accessories pathway yang menimbulkan gambaran seperti gelombang delta waves, ya. Jadi ini disebut dengan preeksitasi syndrome pada WPW. Ini contohnya AF pada WPW atau AF dengan preeksitasi, ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan gangguan elektrolit? Nah, kalau pada pasien-pasien dengan hipokalemi akan ditandai dengan ST depresi, kemudian T inversi yang flat atau kadang-kadang inversi dan timbulnya gelombang U. Kalau hiperkalemi dijumpai adanya gelombang P yang flat ataupun yang tidak yang mendatar, kemudian PR interval memanjang, kemudian QRS melebar-lebar, kemudian dijumpai T-tol pada gelombang T. Nah, ini dia. Kalau hipokalsemia dijumpai prolong ST segmen, prolong QT interval. Hiperkalsemia pemendekan dari ST segmen dan pelebaran dari gelombang T. Hipomagnesium gelombang T yang dijumpai T-tol, kemudian ST depresi. Kalau dia hipermagnesemia, prolong PR interval dan pelebaran dari QRS. Oke lah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Selamat siang dok, izin Ya, bertanya. siang. Nama saya Tasya dok, saya ingin bertanya. Tadi di junctional rhythm itu ada normal QRS ya dok, tapi kelihatannya juga sempit gitu dok. Saya nggak bisa bedain sama yang narrow QRS. Kira-kira untuk pembedanya sendiri dilihat dari mana ya dok? Iya ini dok. Oke, ya. Kalau kita bicara junctional rhythm dalam artian AV junction-nya itu yang sebagai pacemaker. Normalnya kan SA node sebagai pacemaker. Jadi gelombang P-nya itu tidak muncul, tidak ada. Nah, dia munculnya setelah gelombang QRS. Kalau untuk QRS-nya ya sama-sama sempit, yang membedakan adalah gelombang P-nya. Nah, kalau dia pada junctional rhythm, gelombang P-nya ada, tetapi dia munculnya terlambat. Ngerti? Kalau bentuk QRS-nya ya sama, gitu. Jadi kalau untuk junctional rhythm kita tidak melihat QRS. Yang kita lihat adalah gelombang P-nya. Nah, kalau dia gelombang P-nya itu tidak ada dan munculnya terlambat setelah gelombang QRS, itu kita sebut dengan junctional rhythm. Oke? Baik dok, berarti untuk klasifikasi yang normal looking QRS sama yang narrow
QRS itu sendiri untuk membedakannya yang mana yang disebut narrow tuh ada syaratnya gitu nggak ya dok? Ya misalnya kurang dari 1 kotak atau semana gitu dok? Untuk mengetahui itu narrowing QRS gitu dok. Kalau QRS-nya lebih dari 0,10 atau 0,12 itu disebut dengan QRS yang lebar. Kalau yang di bawah 0,10 itu berarti QRS yang sempit. Oh, berarti di bawah 0,10. Iya. Baik, terima kasih dok. Oke, ada lagi yang lain? Dokter izin bertanya dok. Ya. Nama saya Fauzan dok. Bagaimana cara membedakan gelombang U pada yang normal dan pada yang hipokalemi dok? Gelombang U biasanya tuh yang normal kita tidak akan jumpai. Gelombang U itu biasanya kita jumpai pada orang-orang dengan seperti yang saya bilang tadi hipokalemi berat. Jarang sekali. Kalau kamu lihat orang EKG yang normal tuh tidak akan ada gelombang U. Gitu. Baik, tapi dok di buku-buku ada dibilang dok kalau gelombang U itu terdapat juga di orang yang normal dok. Kalau didapat. Tapi sangat sulit kan? Jarang sekali kita jumpai gelombang U kan? Jadi biasanya bisa normal, tetapi sulit bedakan dengan orang-orang dengan hipokalemi. Makanya kalau misalkan dia gini, kita lihat, oh ini ada gelombang U, tapi kita tidak melakukan pemeriksaan elektrolit, agak sedikit bias juga ya. Kenapa bias? Karena kita nggak tahu apakah ini gelombang U-nya di dalam rangka normal atau memang karena pengaruh hipokalemia atau gangguan elektrolit. Ya. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya dokter. Ya. Saya Agustina dok. Saya masih kurang paham dok melihat right axis deviation sama left axis deviation dok. Right axis sama itu, sebentar saya tunjukin. Oke. Nah, kalau kamu lihat EKG 12 lead, mana sih EKG 12 lead ya? Kan ada gelombang 1 sama AVF ya kan. Normalnya di lead 1 sama AVF itu gelombang QRS-nya itu defleksinya positif atau ke atas. Ya. Kalau dia itu normal, kalau dia LAD atau left axis deviasi, itu di lead satunya itu dia tetap normal, positif, dalam artian QRS-nya masih positif ke atas, ataupun defleksinya normal ke atas. Yang normal itu ke atas, positif QRS itu. Ya, pada lead 1 dan AVF. Nah, makanya kalau yang normal itu, lead 1 dan lead AVF itu, gelombang QRS-nya di lead 1 sama AVF itu sama-sama positif ke atas. Nangkep nggak itu dulu? Halo? Oke. Berarti syarat normalnya apa? Di lead 1 harus QRS-nya harus positif, di lead AVF QRS-nya harus positif. Positif itu berarti dia tegak ke atas. Kalau dia negatif, tegaknya ke bawah. Defleksinya ke bawah, ya. Kalau yang normal itu adalah di lead 1 sama AVF itu ya positif. Itu dikatakan normal. Nah, kalau left axis deviasi ataupun aksisnya ke kiri, di lead 1 dia itu tetap dia tegak positif, di lead 2 dia negatif. Itu disebut LAD atau left axis deviasi. Kalau right axis deviasi, di lead 1-nya dia defleksi ke bawah ataupun QRS-nya itu menunjuk ke bawah, bentuknya itu ke bawah. Pointingnya ataupun defleksinya ke bawah, dan di lead AVF itu positif, tetap normal. Itu disebut right axis deviasi. Kalau